Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi Gita Cahyani dengan NIM 0802042549. Pada video ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu karya tafsir kontemporer, yaitu Tafsir Al-Asrar, karya Dr. Andes Haji Asrori MA. Buku tafsir ini terdiri dari 5 jilid dan pada kesempatan ini saya akan membahas jilid yang kelima, yang memuat penafsiran ayat-ayat pada bagian pertengahan hingga akhir-akhir mushaf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran yang dibimbing oleh Bapak Dr. Hasbullah Hilmi, SAG, SS, MHI. Melalui pemaparan ini, saya akan menjelaskan biografi singkat penulis, metode penyusunan tafsir, kecenderungan penafsiran, contoh penafsiran ayat dalam jilid ini, serta bagaimana ayat ini dinilai dalam kajian tafsir. Sekarang kita masuk di biografi singkat penulis. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Haji Asrori MA, seorang akademisi dan musafir Indonesia yang dikenal aktif dalam pengajaran ilmu tafsir dan studi Al-Quran di perguruan tinggi Islam. Walaupun tidak seterkenal musafir klasik, beliau termasuk ulama yang berusaha menghadirkan tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, namun tetap mempertahankan ketelitian ilmiahnya. Beberapa ciri ilmiah beliau adalah: 1. Latar belakang pendidikan Islam formal. 2. Fokus pada pengajaran tafsir dan ulum Al-Quran. Yang ketiga, beliau aktif menulis dalam gaya akademis tetapi tetap komunikatif. Dan yang terakhir, beliau menggabungkan pendekatan klasik dan modern dalam penafsirannya. Metode penafsiran yang digunakan oleh beliau dalam tafsir Al-Asrar adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran secara berurutan ayat per ayat mulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Adapun ciri-cirinya yaitu penjelasan bahasa dan makna kosakata. Yang kedua, penyampaian asbabun nuzul. Yang ketiga, menggabungkan pendekatan klasik dengan pendekatan modern. Walaupun merujuk pada tafsir klasik yaitu seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, penulis tetap berusaha menghadirkan referensi bagi masyarakat di masa kini. Dan yang terakhir, bahasa penjelasan lebih naratif. Hal ini membuat tafsir mudah dipahami oleh pelajar maupun masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah kecenderungan tafsir. Kecenderungan tafsir atau corak tafsir dalam tafsir Al-Asrar dapat dipahami dari cara penulis menguraikan ayat-ayatnya. Yang pertama, cenderung bersifat tarbawi atau tentang pendidikan dan akhlak. Yang kedua, tafsir ini cenderung moderat dan kontekstual. Penulis mengaitkan ayat dengan realitas umat Islam Indonesia, namun tidak menyalahi kaidah klasik. Yang ketiga, ayatnya tidak terlalu fikih yang sentris. Dan yang terakhir, tafsir ini cenderung menjaga bahasa, tidak terlalu filosofis. Penulis menghindari pembahasan teologis yang berat dan memfokuskan tafsir pada pemahaman makna praktis ayat. Secara keseluruhan, corak tafsir dapat disebut akhlak yang kontekstual dengan sentuhan tradisional. Dan yang keempat, contoh penafsiran ayat. Jilid 5 biasanya memuat surat-surat pertengahan hingga akhir Al-Quran. Misalnya, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, dan seterusnya, tergantung penataan penerbit. Sebagai ilustrasi, misalnya cara penafsiran beliau pada ayat pertama, surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Penulis menjelaskan bahwa 1. Kemenangan yang dimaksud bukan hanya kemenangan akhirat, tetapi ketenangan hidup di dunia melalui ketakwaan. Yang kedua, beliau menyebut makna aflaha sebagai berhasil secara utuh, bukan sekedar selamat. Dan yang ketiga, penulis mengaitkan ciri-ciri orang beriman pada ayat-ayat setelahnya dengan kehidupan modern seperti menjaga amanah, menjaga pandangan, dan mendirikan sholat secara benar. Dan yang terakhir, beliau mengutip pendapat musafir klasik sebagai penguat, namun tetap memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih dekat dengan pembaca masa kini. Dari contoh ini, terlihat bahwa tafsir ini mengutamakan nilai-nilai praktis dan bukan sekedar paparan teori. Dan sekarang kita masuk materi yang kelima, bagaimana para pembaca dan akademisi menilai buku ini. Tafsir Al-Asrar dinilai positif dalam beberapa aspek.
Yang pertama, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa penulis tidak rumit, seperti bahasa kitab kuning, sehingga cocok untuk mahasiswa, guru, dan pembaca awam. Dan yang kedua, buku ini menggabungkan warisan klasik dan kebutuhan modern. Ini menjadi jembatan penting antara tafsir tradisional dan konteks Indonesia. Tafsir ini memiliki struktur penjelasan yang rapi. Setiap ayat dijelaskan secara sistematis, arti kata, makna ayat, dan pesan moralnya. Dan yang terakhir, isinya akademis, namun tetap komunikatif. Karya ini digunakan di beberapa perguruan tinggi Islam sebagai bahan tambahan dalam kajian tafsir. Secara keseluruhan, Tafsir Al-Asror dinilai sebagai kontribusi penting Musafir Indonesia dalam upaya menghadirkan tafsir yang moderat dan relevan sepanjang masa. Demikian penjelasan mengenai Tafsir Al-Asror karya Dr. Andes Haji Asrori MA. Semoga uraian ini membantu memahami struktur, metode, dan karakteristik karya ini, serta memberikan gambaran yang lebih utuh bagi siapapun yang ingin mempelajari kajian tafsir kontemporer di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.